Sementara itu untuk mengetahuinya kita akan memperbarui terlebih dahulu di titik lain pemirsa, tepatnya di titik gerbang Pancasila ataupun di belakang gedung DPR sudah ada reporter Agnes Valentina dengan juru kamera Ade Suherman. Agnes, kalau tadi di depan gedung DPR disampaikan oleh Ihsan Ali bahwa masa aksi sudah dilakukan dipukul mundur oleh jajaran keamanan. Sementara kalau yang dapat Anda sampaikan di bagian belakang begitu ya, gerbang Pancasila, bagian belakang gedung DPR, situasinya seperti apa? Karena yang tampak di belakang Anda seperti ini jajaran dari pihak keamanan sudah berbaris siap siaga begitu. Seperti apa Agnes kondisinya? Ya, sore Anissa dan juga pemirsa, memang kami saat ini tengah berada di dekat titik pintu belakang DPR yang di pintu Pancasila, dan tepat di belakang saya ini adalah pasukan kepolisian yang telah siap jika misal nantinya ada para mahasiswa yang datang ke sini. Selain itu juga di belakang saya juga sudah ada water cannon yang siap terpasang di sana jikalau nanti misalnya ada kericuhan yang terjadi di area sini. Nah, kebetulan Anissa tadi baru saja puluhan ribu mahasiswa di depan mata saya, mereka berjalan ke arah kiri menuju depan pintu DPR, sehingga tampaknya Anissa demo utamanya akan dimulai terlebih dahulu di depan pintu DPR. Setelah itu kemungkinan akan dipukul mundur dan beberapa massa nanti dari mahasiswa ini akan berpencar, dan ini adalah salah satu titik utama atau pusat di mana nantinya para pendemo ini nanti bisa ke sini, dan biasanya akan banyak kericuhan di mana nanti para pendemo meminta untuk berdesakan untuk maju ke depan hingga menyentuh pintu Pancasila. Dan saat ini sendiri memang kondisinya masih aman, seperti dilihat di layar kaca Anda masih aman, belum ada massa ataupun mahasiswa yang datang ke sini. Namun penjagaan dari Polri juga Brimob di sini juga masih terus standby, Anissa. Bahkan sejak sore tadi mereka sudah bersiap di sini karena takutnya nanti ada mahasiswa yang tiba-tiba masuk atau hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Ya, Anissa. Baik, pihak kepolisian ini tentunya berjaga untuk mengamankan dari titik-titik, sejumlah titik yang memang sudah disediakan begitu ya. Tapi secara jelasnya sebetulnya Agnes, untuk demo pada hari ini di tanggal 28 begitu ya, titik utama untuk dilakukan demo, kalau dari pihak buruh memang disampaikan begitu ya tadi pagi adalah hanya berpusat di depan gedung DPR. Sementara kalau untuk unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa pada sore hari ini, titiknya yang Anda terima selain di belakang gedung DPR ataupun gerbang Pancasila kita menyebutnya, dan juga di depan gedung DPR, ada di mana lagi Agnes? Atau memang hanya dua titik ini yang difokuskan? Ya, Anissa, tadi kami sempat bertanya mengenai skenario bagaimana nanti masa ini akan berhamburan setelah nanti dipukul mundur dari depan pintu DPR. Bahwa memang nanti ini jikalau misalnya dipukul mundur, kebanyakan nanti kemungkinan para mahasiswa akan berpencar, dan satu titik yang pastinya akan didatangi adalah pintu Pancasila. Kemudian ada di stasiun Palmerah, kemudian daerah Palmerah, kemudian nanti menuju halte Petamburan, sehingga nanti daerah sana adalah daerah rawan di mana nanti banyak mahasiswa nanti dicurigai bakalan berpencar setelah berhasil dipukul mundur dari pintu depan DPR. Namun memang demo utama saat ini masih terjadi dan terus bergulir di pintu depan DPR. Bahkan para mahasiswa kami melihat hingga saat ini masih banyak yang terus berdatangan untuk menuju pintu depan DPR, dan masih banyak sekali orasi-orasi di depan mata saya ini, di mana mereka masih menyiarkan semangat untuk para mahasiswa yang baru saja datang untuk bisa bergabung dalam demo yang nantinya akan digelar di depan pintu DPR. Dan untuk Anissa, saya dan juga kameramen Ade Suherman juga saat ini juga kami tengah bersiap untuk memantau situasi di sini. Bahkan kami juga menggunakan helm, bisa dilihat dari kacanda, karena kami juga ikut berjaga-jaga jika nanti kami terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk saat ini kami meneruskan kembali bahwa lalu lintas juga di sekitar area menuju DPR juga sudah ditutup, terutama di daerah Senayan sudah ditutup, sehingga bagi masyarakat bisa menggunakan jalur alternatif lain jika ingin berkendara ke sini, karena memang jalan tengah ditutup dan karena demo, dan banyak sekali puluhan mahasiswa juga yang masih terus berdatangan ke sini. Ya, Anissa. Ya, tentunya aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa ini juga perlu disalurkan begitu, orasi-orasi yang tadi juga ada sampaikan perlu didengar begitu. Lantas, apakah kemudian dari pihak DPR RI sendiri di sana pantauan Anda, karena mengingat ini masih di hari kerja begitu ya, hari Kamis, artinya memang masih aktif untuk anggota DPR RI, apakah memang terpantau dari situasi di DPR RI sendiri ini berlalu
lalu lalang kendaraan dari anggota DPR RI atau memang cukup sepi? Seperti apa? Karena yang kami dapatkan kabarnya memang beberapa dari anggota DPR RI, kemudian juga dari tenaga ahli memang dilakukan sistem ataupun mekanisme WFH. Seperti itu, Kak Agnes. Ya, Anissa, tadi kami sempat melihat ke dalam bahwa tampaknya kantor DPR tampaknya sepi, Anissa, tidak ada mobil pejabat sepertinya yang berada di dalam. Ini membuktikan bahwa sepertinya memang benar tidak ada anggota DPR di dalam gedung sana. Dan juga kami memastikan, Anissa, bahwa tadi kami juga sempat berjaga di sekitar area kolong jembatan Senayan dan tidak ada satupun mobil-mobil pejabat yang datang atau melewati, sehingga ini semakin membuktikan bahwa tampaknya di gedung DPR sedang tidak ada pejabat yang bekerja dan ataupun mereka sedang WFH di rumah masing-masing. Selain itu, Anissa, kami memperhatikan juga bahwa saat ini situasi juga sudah mulai menegangkan karena semakin banyak orasi-orasi dari para mahasiswa dan juga banyak mobil-mobil di sini yang dipindahkan ke jalur lain, alternatif lain, karena memang situasi tampaknya sudah dimulai demo-demo di area DPR ini. Ya, Anissa. Baik, sebetulnya memang suatu yang cukup positif begitu ya jika memang aspirasi ataupun yang diutarakan oleh mahasiswa ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Yang tidak kita harapkan adalah demo kemudian berujung ricuh sebagaimana aksi demo yang terjadi pada 2 hari lalu. Agnes, kita akan update informasinya sesaat lagi. Kita akan menuju ke titik selanjutnya. Tadi sudah ada di depan gedung DPR Iksan Ali. Kita akan update lagi ke Iksan Ali yang berada di depan gedung DPR untuk situasi terkini. Iksan Ali, pantauan terkini dari depan gedung DPR seperti apa? Terakhir tadi yang kami lihat ada sejumlah pihak yang berkumpul begitu dengan satu mobil medis. Apakah terjadi sebuah kecelakaan?